Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Ale Cendikia dengan NIM 210104016 ingin mempresentasikan tentang arti gramatikal yang didukung proses pengulangan pada afiksasi atau pengimbuhan. Pengertian afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata berimbuhan. Afiksasi atau pengimbuhan sangat produktif dalam pembentukan kata. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia tergolong bahasa bersistem aglutinasi. Sistem aglutinasi adalah proses dalam pembentukan unsur-unsurnya dilakukan dengan jalan menempelkan atau menambah unsur lainnya. Selanjutnya, contoh afiksasi kata dasar yang berawalan huruf T akan digantikan menjadi huruf N. Contohnya, sama tulis jadinya menulis, dengan tali sama dengan menali, dengan tari sama dengan menari. Yang kedua, kata dasar yang berawalan huruf P akan diganti menjadi huruf M. Contoh, dengan pesona menjadi memesona, dengan paku menjadi memaku. Selanjutnya, jenis-jenis afiksasi. Yang pertama, prefiks atau awalan. Proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Contoh prefiks atau awalan yaitu di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, ber, dan sebagainya. Yang kedua, infiks. Proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Afiks yang ditambahkan tersebut disebut infiks atau sisipan. Proses pembentukan kata telinjuk, gemetar, dan gerigi dilakukan dengan menambahkan infiks di tengah bentuk dasarnya. Contohnya l, r, em, dan in. Selanjutnya, yang ketiga, sufiks. Proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya, maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Yang keempat, konfliks. Konfliks ialah afiks gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Berdasarkan asalnya, afiks dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu afiks asli, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia, misalnya men, ber, ter, l, m, r, i, k, dan lainnya. Afiks serapan, yaitu afiks yang bersumber dari bahasa asing ataupun bahasa daerah, misalnya man, wan, isme, isasi, dan lainnya. Yang kelima, interfiks. Beur menyebutkan interfiks sebagai afiks yang muncul di antara dua elemen yang membentuk kata majemuk. Kata interfiks berasal dari bahasa Latin inter yang berarti berada di antara dan fixus yang berarti melekat. Dengan demikian, kata dibedakan menjadi infiks yang berarti melekat di dalam. Contoh interfiks dapat dilihat dalam bahasa Arab. Interfiks ul muncul di antara kata bir dan walad, sehingga menjadi biru walad atau bakti anak. Yang keenam, simulfiks. Definisi simulfiks dapat dilihat dari asal katanya dalam bahasa Latin simulatus, bersamaan, membentuk, dan fixus, melekat. Menurut Krida Laksana, simulfiks adalah afiks yang dimanifestasikan dengan ciri-ciri segmental yang dileburkan pada bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, simulfiks dimanifestasikan dengan asalisasi dari fonem pertama suatu bentuk dasar
bentuk dasar simulfiks masih dianggap hanya terdapat dalam bahasa Indonesia tidak baku, contohnya kopi, ngopi. Selanjutnya, suprafiks atau suprafiks adalah afiks yang dimentasikan dengan ciri-ciri supersegmental atau afiks yang berhubungan dengan morfem suprasegmental. Kridalaksana Beur menyamakan istilah superfiks dengan simulfiks dari contoh superfiks dalam bahasa Inggris discount. Dapat kita lihat bahwa suprafiks berada pada tataran suprasegmental sehingga istilah suprafiks lebih dapat daripada simulfiks. Selanjutnya, transfiks. Transfiks adalah afiks yang muncul di keseluruhan dasar throughout the base. Dalam bahasa Latin, trans berarti di sepanjang, across atau di atas, over. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak memiliki transfiks. Afiks yang termasuk transfiks dapat ditemukan dalam bahasa Arab. Contoh cerita yang mengandung afiks atau pengimbuhan. Pagi itu hujan turun dengan deras. Ani merasa bingung bagaimana untuk berangkat ke sekolah ketika sedang memandang hujan. Terdengar suara HP berdering dari kamar Ani. Lantas saja Ani masuk ke kamar dan menjawab telepon. Ternyata yang menghubungi Ani adalah Lia, sahabatnya. Dalam teleponnya, Lia mengatakan bahwa ia akan menjemput Ani sebab ia tahu jika Ani sedang kebingungan bagaimana untuk pergi ke sekolah. Tak selang beberapa lama, Lia sudah sampai di depan rumah Ani bersama ayahnya menggunakan mobil. Ani pun bergegas berpamitan pada seorang tuanya dan keluar untuk menemui Lia. Setelah sampai di sekolah dan yang merupakan teman sebangku tersebut pun masuk menuju kelasnya. Istirahat pun tiba. Keduanya pergi ke kantin untuk menghilangkan rasa lapar. Ketika hendak membayar, ternyata Lia lupa membawa dompet sehingga Ani sang sahabat membayarkannya. Berikut contoh cerita yang mengandung afiksasi yang digarisbawahi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.